berkat kerja keras beliau serta almarhum Bapak Dr. Yugantoro. Selain itu, Pak Desta ini juga membantu mengembangkan desa-desa wisata yang berada di Jawa Timur. Kemarin itu pernah di mana, Pak? Itu pengembangan desa wisata yang ada di Magetan. Mungkin nanti Bapak Ibu jika mempunyai kesempatan dan Pak Desta berada di Blitar, nanti bisa membantu istilahnya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh di desa wisata atau dusun wisata Penting Sari, 8 km dari puncak Merapi. Jadi mudah-mudahan cukup bisa menahan hawa dingin. Pada malam hari ini mudah-mudahan tidak ngantuk, insya Allah untuk diskusi sharing bersama saya. Saya nama Desta, kebetulan saya punya passion untuk belajar tentang desa wisata, tapi saya tidak punya desa wisata. Saya lahir di kota Yogyakarta, sekarang tinggal di Sleman, sekitar 8 kilo lah kurang lebih dari sini. Dan sehari-hari saya di UGM, Pusat Studi Pariwisata, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang bergerak di bidang riset, terutama rekan-rekan Dinas Pariwisata dan Provinsi Jawa Timur, insya Allah banyak sekali berbicara dengan kami. Datang ke Dusun Penting Sari, tadi sudah mungkin bercerita dan juga bertemu dengan keluarga yang ada di homestay masing-masing. Tentu itulah realitas, itulah kehidupan nyata masyarakat di desa. Upaya untuk mengembangkan apa yang kita miliki. Nah, sehingga saya berharap desa yang panjenengan miliki yang hadir pada kesempatan malam hari ini, monggo kita tentukan dan mungkin tadi sudah berkembang diskusi apa yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu saya membayangkan pohon pariwisata di desa kita akan mulai kuat ketika kita mampu pertama mengidentifikasi something to see, kan? Apa yang kita miliki. Menurut panjenengan biasa, Mas Desta itu bajak sawah biasa bagi panjenengan, tapi belum tentu biasa bagi saya. Wayang rumput yang ibu bapak pegang dan mainkan tadi bagi teman-teman Penting Sari itu biasa, tapi luar biasa bagi kita yang belum pernah pegang rumput dan tidak tahu itu mendong atau bukan. Dan saya berharap rekan dinas yang hadir pada kesempatan malam hari ini kemudian juga punya katakanlah semangat untuk mendampingi rekan-rekan muda yang dari desa itu. Nah, pohon pariwisata membutuhkan batang atau seperti kayu ini. Jadi kalau kayu ini kropos, tentu juga buahnya tidak akan manis. Ketika kita mampu mengelola potensi dan aset serta guyup tidak konflik, maka insya Allah tamu itu akan datang. Terima kasih tadi sedikit diskusi sama Pak Babinsa. Sama sekali sebetulnya tidak ada hubungan Babinsa dengan pariwisata. Tapi ternyata peran beliau di beberapa lokasi ketika saya lakukan survei itu juga sangat vital. Bagaimana peran dari Babinsa juga penting untuk kemudian mendorong dan memotivasi kegiatan-kegiatan positif yang dimiliki oleh rekan-rekan di desa tersebut. Matur nuwun Pak Babinsa. Jadi tetap kita kawal. Nah, batang yang kita harapkan kuat ini yang saya maknai sebagai batang pariwisata. Ketika akar kita kuat, sabta pesona kita tahu, aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah, tamah, dan kenangan. Kemudian identifikasi dari potensi ini kuat, insya Allah pohon itu akan kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit konseptual tapi mudah-mudahan tidak membuat jenuh. Intinya pada kesempatan malam hari ini buat Pak Babinsa mungkin nanti belakang punya kemampuan untuk kemudian mengelola aset. Baik itu nanti yang akan dikelola oleh BUMDes misalnya ataupun kelompok-kelompok yang lain. Nah, dalam yang mungkin malam ini ikut. Penting Sari adalah salah satu dusun dari Desa Umbul Harjo. Dan ternyata antara Penting Sari yang sebelah selatan dengan yang di utara sana juga berbeda kompleksitas katakanlah kegiatan kepariwisataannya. Nah, ini tentu perlu sebuah konsolidasi agar kemudian juga harmonisasi itu tetap ada. Dan sekali lagi jangan sampai terjadi proses-proses konflik misalnya. Nah,
Dewasa ini, Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah cukup banyak memahami dan juga membaca, terutama masyarakat di Kabupaten Blitar ini, bagaimana selebrasi, ya saya matur gitu, pesta pora tentang desa wisata itu, lewat ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia, saya bilang itu selebrasi. Nah, di satu sisi peluang untuk kemudian kita dorong semangat dari masyarakat dan juga kita dorong potensi itu untuk dikembangkan. Tapi di sisi lain kita juga akan mendapatkan ancaman jika masing-masing dari kita tidak memiliki identitas yang jelas. Monggo, pada malam hari ini desa apa namanya? Bagelenan. Ya. Ketika kita bicara Bagelenan, apa identitas yang kuat yang bisa kita tonjolkan, bisa kita diskusikan, bisa kita sampaikan kepada pihak lain? Rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini, ibarat kata adalah marketer. Karena butuh tim, ya, pariwisata yang bergerak di desa tidak bisa dikerjakan oleh perangkat desa semata-mata, tapi justru memerlukan sebuah wadah. Local champion bahasa saya. Nah, pertanyaannya adalah tidak belajar pariwisata. Masyarakat di Penting Sari dipaksa dalam tanda petik untuk menjadi tuan rumah yang baik. Senyum, sapa, salam, ya, 3S yang selalu kemudian dikembangkan, dikampanyekan. Tapi tidak cukup itu. Bagaimana kemudian nanti untuk menjadi desa wisata, salah satu syaratnya adalah adanya kesiapan homestay, seperti itu. Nah, kemudian perlu kita pikir, yuk desa kita, karena homestay adalah menggunakan kamar dari rumah kita yang tidak kita gunakan itu. Nah, pertanyaannya adalah kebutuhan apa yang panjenengan rasakan saat ini? Mungkin nanti jika memang ada kebutuhan dari pihak dinas atau dari perangkat bisa mencatat pelatihan atau pendampingan apa yang sekiranya pasca dari Jogja ini perlu ditindaklanjuti. Nah, saya berharap dari diskusi ini, misalnya kalau memang Dinas Pariwisata melalui rekan kita di kelembagaan atau di SDM, penting untuk mencatat follow up dari kunjungan di Jogja ini. Ada rencana tindak lanjut. Nah, kemudian yang lain mungkin dari Pak Babinsa, bagaimana support dari perangkat desa misalnya. Nah, kadang-kala ini yang perlu juga kita tanyakan dulu, karena sekali lagi belajar dari Bojon Kidul, belajar dari Gubuk Lakah yang ada di Malang, belajar dari teman-teman di Kediri punyanya Mas Adi Hasto misalnya, seperti itu ada kerjasama, ada sinergitas antara masyarakat, perangkat desa dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, ini saya kira yang perlu dan panjenengan lebih paham daripada saya karakter dari masyarakat di desa kita masing-masing. Jangan seperti ini menurut saya. Ini dulu kalau panjenengan sudah sering baca filmnya Gua Pindul gitu ya, ibarat cendol gitu, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, intinya saya berpesan pada malam hari ini ada yang bersatu. Kira-kira top 3 desa wisata yang unggul di kita apa? Nah, sekarang kita balik dari desa atau 2 dusun yang ada di tempat panjenengan. Mungkin PR pertama adalah daya tarik apa? Saya bilang di sini sungai, situs, kemudian bukit, pertapaan itu potensi. Belum jadi atraksi jika objek itu atau daya tarik itu belum mampu mendatangkan orang, sehingga membutuhkan kegiatan. Ada potensi, tapi belum menjadi daya tarik ketika tidak ada kegiatan. Kalau anak-anak muda di daerah Magetan yang tadi Mas Bayu sampaikan itu, dia punya landscape lalu adalah begitu. Kemudian ada puncak tertentu yang kemudian bisa dibuat selfie atau foto.
Nah, saya tidak tahu situasi dan kondisi di tempat itu. Nah, kembali ke pertanyaan ini, kira-kira daya tarik atau attraction apa yang kemudian orang jadi tertarik ingin datang ke pertapaan ini? Syukur bisa memang semedi di situ, bisa sebagainya. Syukur kemudian pakai skenario dengan kostum tertentu, ya misalnya seperti itu, sehingga ada kreativitas, ada kemasan-kemasan yang bisa ditawarkan di situ. Oke Mas Bayu, next. Nah, dari slide yang awal tadi saya sudah matur tuntunan, kemudian storytelling misalnya ini bisa dikembangkan di dusun Panjenengan atau desa Panjenengan. Nah, itu semua akan berhasil jika sekali lagi kelembagaan atau wadah, kira-kira Pokdarwis, kelompok sadar wisata, bukan kelompok modal Lewis. Bukan kemudian di SK sama Kadis jadi modalwis, ya. Tapi bagaimana kelompok sadar wisata itu menjadi teman dari Pak Kades, menjadi teman dari Dinas Pariwisata, untuk kemudian menjadi aktor menyadarkan masyarakat itu. Pelan-pelan balai latihan kerja. Nah, saya ingin matur pada kesempatan malam hari ini, pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya ya Dinas Tenaga Kerja ataupun juga Dinas Pariwisata bisa melihat dari sekian potensi, mungkin pilot project katakanlah, yang bisa kemudian kita dorong untuk menjadi desa wisata Sewu boleh dalam kategori grade unggul. Itu PR yang pertama. Yang kedua, Penting Sari ini juga tidak sengaja, mungkin Bayu sudah cerita atau belum, dibantu dalam tanda petik oleh CSR orang kota yang ada di Blitar, katakanlah untuk bisa menepi sebentar, healing sebentar di desa Panjenengan. Setidaknya satu malam Panjenengan punya kesan positif terhadap Penting Sari. Panjenengan akan memiliki potensi untuk merekomendasikan Penting Sari ke orang lain. Sehingga ini jadi tantangan buat teman-teman di sini agar nama besar Penting Sari ini juga tetap dijaga gitu kan. Kemudian yang kedua, desa wisata tidak identik dengan outbound. Mudah-mudahan Panjenengan setuju. Desa wisata tidak identik dengan susur sungai. Ya. Desa wisata kita harus punya identitas, tidak menduplikasi dengan tempat yang lain. Tidak harus ada selfie. Desa wisata bukan flying fox. Ya. Oleh sebab itu PR kita, teman-teman di desa yang pada malam ini hadir, yuk kita mulai berpikir. Ketika sudah kita mampu mengidentifikasi potensi, maka kita berpikir, yuk kita buat paket 1 hari di desa kita apa ya kira-kira, setengah hari apa ya kira-kira, 1 malam 2 hari apa ya kira-kira. Bukan hanya berwisata di tempat kita, tapi juga bisa kita ajak. Contoh deh, Are, pasti Panjenengan tahu, kampung Inggris. Banyak orang belajar di situ. Tapi mungkin dari segi amenitas, kebersihan, dan peningkatan infrastruktur masih butuh ditingkatkan. Tapi nama besar sebagai kampung Inggris sudah jadi. Tinggal kemudian murid-muridnya diajak piknik ke candi itu, saya lupa namanya, dan sebagainya gitu. Atau ke perempatan yang ada di Kediri itu. Yang lain, kalau setuju malam ini saya punya rumus. Desa wisata tidak jual tiket, tapi jual paket. Jadi tidak ngecen. Paket mahal 75.000 atau 125.000 misalnya. Harus nginep atau minimal 3 jam misalnya. Ada yang bisa batik? Bisa diciptakan, bisa belajar, siapkan anglo-anglo kecil, kompor-kompor kecil, dan sebagainya.
dijual sepanjang sapu tangan itu misalnya 25.000, ya laris banget. Dan kita belah gitu ya, identitas itu kita. Nah, jual paket bukan jual tiket itu teman-teman di desa wisata kita. Kemudian yang lain, saya berharap sekali lagi kolaborasi malam hari ini matur nuwun dari anggota dewan, dari perangkat desa, dari dinas juga bisa rawuh. Dan sekali lagi, bagaimana ujung akhir dari pariwisata di Blitar ini bisa menyejahterakan. Itu tersendiri untuk membahas ini. Kemudian tentunya tidak hanya cukup ini kita selesaikan, tapi juga perlu diikuti dengan penjelasan yang tadi masalah kelembagaan ini sebenarnya memang penting sekali untuk kita, karena menata wisata tanpa kelembagaan itu berat. Karena nanti kalau sudah berjalan maju, kelembagaannya nggak jalan, pasti amburadul. Ini yang mungkin akan kami jelaskan awal ini. Di kami, Desa Kegelenan itu ada Kodarwis, namanya Bukit Kodarwis, Bukit Pertapaan. Belum ada desa wisata, kita hanya masih Kodarwis. Dan itu sangat aktif, artinya kita sudah mengelola objek wisata itu, namanya wisata Bukit Pertapaan. Mulai memetakan potensi-potensi apa yang ada di kita. Kita punya wisata jarak, ada 2 petilasan, itu makamnya, dan ada Raja Singgrapura itu di Bukit Pertapaan, itu raja berdiri. Artinya kita punya potensi yang luar biasa secara wisata sejarah dan sebagainya, dan itu memang selama ini belum disajikan secara lengkap, artinya kita belum punya cerita yang benar-benar yang kita jual. Sementara ini kita masih menjual wisata alam, artinya kita naik perbukitan. Memang alhamdulillah rangkaian acara kita dari kemarin berangkat cukup lancar. Semoga apa yang kita peroleh di hari ini bisa menjadikan wisata di Kegelenan, terutama kulturnya kita mirip, kemudian lebih berani lagi untuk memulai. Mas Dena menyampaikan bahwa sekarang tinggal eksekusi, Mas Ide. Jadi apa yang dilihat di sini tadi selama 1 hari dari materi yang disampaikan oleh pagi, terus siang keliling, tadi tambah materi. Nah, ini tinggal eksekusi. Itu suatu angan-angan pemikiran yang bagus. Berarti ilmu dari sini sudah ada, tinggal eksekusinya. Kalau desa Kegelenan, karena masalah tadi bilang minta arahan Pak, tidak Pak Kepala Desa. Semakin ini saya paling suka ini kalau ngobrol begini di hadapan teman-teman matanya sudah merah semua. Kemungkinan marah, kemungkinan kantor ini. Tapi kalau dengarkan berawasan hari ini berawasan terlalu dingin, itu sebenarnya nggak masuk akal. Harusnya saya lebih dingin. Kalau saya pakai sarung itu 12. Nah, pakai celana itu biasa harusnya. Yang salah istri saya dibawakan celana tapi satunya nggak dibawa. Kalau saya pakai celana molok, jadi saya boleh pakai sarung, saya pakai celana atau bukan saya bisa pakai sarung. Nah, rekan-rekan, kalau tadi Pak Nato menyemangati bertahan oleh ujung kelompok, jadi memberi contoh bertahan 12-15 tahun, saya yakin tidak akan jauh itu. Bertahan 12 tahun itu anak kelas SD. Jadi tadi saya dengar Mas Rika luar biasa, belum memberi wawasan yang sangat lengkap bagaimana tentang manajemen kelembagaan dan seterusnya, dan itu memang ke depan harus terwujud secara utama. Wujud utama Pak Darwis ada. Ini teman-teman ini Pak Darwis sebenarnya. Pak Darwis itu sebagai
jadi sebagai pengkampanye tentang